Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aditya Siregar. Dan di video kali ini aku pengen sharing tentang satu hal yang baru aja aku lakuin kemarin ya. Jadi kemarin itu aku baru aja sharing di kajiannya Sore Sejuk ya bareng Kang Zen. Dan aku diminta untuk ngisi sesi nulis di sana. Ngisi sesi nulis, ngajak para peserta untuk journaling, untuk kemudian menelaah kembali ya, merefleksikan diri kembali soal melepaskan. Jadi kemarin itu tema kajiannya adalah tentang melepaskan ya, atau belajar melepaskan. Nah, kenapa sih di kajian tersebut mengangkat tema soal melepaskan ya? Karena seringkali ya kita tuh punya sesuatu yang kita benar-benar inginkan, yang kita benar-benar coba untuk pegang ya, yang kita benar-benar coba untuk lindungi gitu. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan itu, ketika kita mencoba menjaga itu betul-betul, justru kita itu bukannya makin baik ya, secara personal, secara mental gitu, tapi malah membuat kita jadi tersiksa gitu ya. Makanya melepaskan menjadi sebuah upaya ya, menjadi sebuah aktivitas yang perlu kita lakukan terus-menerus, bukan untuk kemudian berlepas diri. Maksudnya bukan kemudian untuk mengosongkan diri ya, tapi mempurifikasi diri, meluruskan niat kembali ya. Jangan-jangan apa yang kita punya sekarang, apa yang coba kita lindungi itu menjauhkan kita dari satu, dengan Allah ya, diri kita dengan Allah, dan dua, diri kita dengan diri kita sendiri. Dan yang kita coba untuk pelihara, jaga, kita coba lindungi ini bukan hanya soal materi ya, bukan hanya soal barang, orang, tapi juga kenangan misalnya, tapi juga memori, tapi juga banyak hal yang membekas dalam diri kita yang kemudian masih mengisi ruang pikiran dan perasaan kita. Sehingga ketika kita terus-menerus menggenggam itu semua, malah kita jadi tadi ya, malah jadi tersiksa. Nah, di video kali ini aku pengen sharing sama teman-teman semua ya, prompt yang aku bikin waktu itu, atau pertanyaan pemantik yang aku bikin pada sesi kajian itu. Nah, tapi sebelumnya aku pengen share dulu gimana caranya nulis itu bisa bantu kita melepaskan ya teman-teman. Jadi pada dasarnya nulis itu punya dua fitur ya. Fitur yang pertama adalah fitur ekspresi ya, dan yang kedua adalah fitur evaluasi. Fitur ekspresi ini yang dimiliki oleh menulis ngebantu kita untuk ngosongin, atau bukan ngosongin deh, ngeluarin ya sesuatu yang selama ini kita pendam, selama ini hanya kita pikirkan, selama ini nggak pernah kita coba ungkapkan gitu. Jadi muter aja terus di kepala. Seperti ya kepemilikan ini gitu. Nah, makanya dengan fitur ekspresi ini ya, ketika kita nulis itu kan kita lagi memindahkan tadi ya beban kognitif yang kita punya ke dalam sebuah kertas gitu. Nah, proses ekspresi itu yang ngebantu kita untuk melepaskan gitu. Nah, yang kedua itu ada proses yang namanya, atau fitur yang namanya evaluasi. Jadi nulis itu nggak cuma ngebantu kita untuk rilis, untuk ngeluarin ya sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi juga ngebantu kita untuk mengevaluasi isi pikiran kita, isi perasaan kita. Karena kalau kata Kang Zen di kajian kemarin ya, salah satu ciri dari orang yang sudah berhasil untuk melepaskan, merelakan adalah apa coba? Adalah kita tidak lagi memikirkan kejadian atau pengalaman yang kita anggap penting itu dengan kacamata yang sama. Artinya kita udah punya valensi yang berbeda, artinya kita tidak lagi terluka meskipun mengingatnya, artinya kita tidak lagi merasa memiliki gitu, meskipun masih teringat. Nah, proses evaluasi dalam menulis ngebantu kita untuk itu, karena ada yang namanya cognitive reframing ya. Teman-teman boleh cari jurnalnya banyak gitu ya, salah satunya James Pennebaker tuh yang selalu aku sebut-sebut. Cognitive reframing itu, jadi ketika kita nulis kan, kita punya, atau kita itu dipaksa untuk mikir ya, kita dipaksa untuk menerjemahkan sesuatu yang abstrak gitu, yang ada di dalam kepala kita, ke dalam sebuah kata-kata yang bisa dibaca gitu. Nah, proses itu kan otomatis ada dialog ya dalam diri kita, dan dialog itu ngebantu kita untuk
Nggak hanya ngeluarin tadi, tapi ada proses evaluasi, kita memikirkan ulang kembali, kita mencoba menilai kembali sebuah pengalaman, bener nggak ya aku ngerasa gini, bener nggak ya aku ngerasa gitu. Nah, sehingga apalagi kalau udah diarahkannya ke arah yang positif, itu bisa membentuk sudut pandang yang baru, pemaknaan yang baru terhadap sebuah kejadian. Nah, jadi 2 fitur itu tadi ya yang ngebantu kita belajar melepaskan saat menulis. Nah, di sini aku pengen share ya pertanyaannya sama teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman nonton video ini, boleh untuk di pause videonya ketika aku menyampaikan pertanyaan pemantik yang aku sampaikan. Oke, pertanyaan yang pertama, hal apa dalam hidupmu yang paling ingin kamu pertahankan sekarang? Ya, dan kenapa itu terasa penting untuk dijaga? Jadi teman-teman coba untuk tulisin ya, apa aja sih hal dalam hidup teman-teman sekarang yang paling ingin dipertahankan gitu, yang paling ingin dijaga, yang paling memenuhi ruang pikir. Coba dieksplorasi, digali dan tuliskan kenapa ya itu tuh terasa penting untuk dijaga. Boleh di pause ya, boleh dicoba untuk ditulis selama 5 menit, dan kalau udah boleh next ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu jika kamu kehilangan hal tersebut? Marah, sedih, kecewa, atau gimana? Coba eksplorasi perasaannya, coba eksplorasi kira-kira kamu bakal seperti apa ya, dan coba dielaborasi juga dijelaskan. 5 menit, coba lagi ya nulis dari sekarang, dan kalau udah boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, kalau kamu kehilangan semua, nih pertanyaan ketiga, jika kehilangan semua itu justru membuatmu lebih dekat dengan Allah atau Tuhan ya, dalam kalau teman-teman yang non-muslim, apakah kamu sanggup untuk ikhlas? Ya. Kenapa? Kalau sanggup, kenapa? Kalau nggak sanggup juga, kenapa? Coba jelaskan. Yuk, tulis 5 menit dari sekarang. Kalau udah, kita next ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang masih ada kaitannya dengan kemelekatan atau melepaskan. Sekarang coba tuliskan doa dan harapan terbaik untuk teman-teman, untuk diri kamu sendiri. Kira-kira punya harapan apa sih sekarang ya? Punya kepengen apa sih sekarang ya? Dan coba untuk kemudian lepaskan gitu. Coba kemudian ekspresikan semua keinginan-keinginan yang mungkin masih mengganjal dalam diri teman-teman. Oke, siap ya? Tulis lagi 5 menit dari sekarang. Ya, sudah. Itu tadi 4 pertanyaan yang bisa teman-teman coba jawab ya. 4 pertanyaan yang teman-teman bisa coba refleksikan ke diri teman-teman sendiri sebagai proses untuk kemudian melepaskan entah apapun itu, hal yang teman-teman punya sekarang ya, hal yang mengganggu pikiran teman-teman sekarang, yang memenuhi ruang pikir teman-teman sekarang, yang coba teman-teman untuk lepaskan gitu. 4 pertanyaan tadi aku susun ya, untuk ngajak teman-teman pertama mengidentifikasi apa sih yang memenuhi ruang pikir, yang kedua untuk mengenali ya seberapa penting hal tersebut bagi teman-teman, perannya apa, dan mencoba untuk melepaskan. Karena mungkin hal tersebut masih menjadi constraint ya, atau penghalang gitu, yang menghalangi teman-teman jadi lebih maju lagi, jadi lebih baik lagi, dan bikin teman-teman stuck di kondisi yang saat ini. Oke. Gitu aja teman-teman video kali ini, cukup singkat. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan kalau teman-teman pengen dapat experience nulis kayak gini secara offline, bisa datang ke kajian Sore Sejuk setiap Sabtu. Insya Allah aku bakal nemenin teman-teman di sana untuk nulis juga, dan nanti insya Allah di bulan Agustus aku bakal ngadain lagi The Reflective Pen ya, making sense of yourself gitu. Gimana nulis itu bisa ngebantu teman-teman making sense ya diri teman-teman sendiri yang mungkin selama ini masih bingung untuk dipahami, masih sulit untuk dipahami. Kita coba ulik sama-sama lewat tulisan. Aku dari Syariar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.